Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik untuk kelas 3B Utsman bin Affan. Nah, kita sudah memasuki tema 2 di subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau bertanya dulu, bagaimana kabar anak-anak kelas 3B Utsman bin Affan? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap terjaga kesehatannya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca doa supaya mendapatkan keberkahan selama belajar di pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui video pembelajaran kalian dapat memahami pesan dalam dongeng. Kemudian, melalui video pembelajaran kalian dapat mencari arti kata menggunakan sumber belajar yang lain seperti KBBI daring atau online secara mandiri. Kemudian, melalui video pembelajaran, kalian dapat menghitung sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Yang terakhir, melalui video pembelajaran, kalian dapat memahami dan merefleksikan kegiatan pembelajaran ke dalam duniawi dan ukhrawi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membacakan dongeng secara bersama-sama. Kalian bisa buka halaman 16 dan di situ ada sebuah dongeng dengan judul Pohon Kelapa. Kita baca bersama-sama ya. Dari kejauhan terlihat sebuah kelapa terlepas dari pucuk pohon dan jatuh ke dalam air laut yang jernih membiru. Tidak berapa lama, datanglah ombak besar menggulung dan menghantam buah kelapa tersebut. Namun, tidak berdampak apa-apa baginya, masih utuh dan tidak bocor. Buah kelapa tersebut mengalir mengikuti gerakan air, menari-nari di atas gelombang air, bergerak semakin jauh dalam kesendirian, meninggalkan tanah leluhurnya. Hingga suatu ketika, air laut membawanya ke suatu tempat baru yang sama sekali asing baginya. Di tempat barunya, buah kelapa tersebut menemui banyak pohon kelapa baru dengan beragam ukuran, dari yang kecil, remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua. Dia tidak pernah canggung maupun grogi. Dia senantiasa tersenyum ramah. Disapanya satu persatu pohon kelapa yang tumbuh di sana, sembari mencari tempat yang cocok baginya untuk berteduh dan berdiam diri. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Buah kelapa itu mulai tumbuh menjadi pohon kelapa kecil, terus tumbuh dan membesar hingga akhirnya berubah menjadi pohon kelapa dewasa. Akhirnya, dia berhasil tumbuh menjadi pohon kelapa yang berdaun rimbun dengan untaian buah yang banyak. Pohon kelapa itu telah memasrahkan diri untuk dinikmati oleh manusia tanpa batas hingga akhir hayatnya. Ketika bencana alam, tsunami melanda Aceh belasan tahun yang lalu, pohon kelapa sanggup menahan terjangan gelombang besar itu. Tidak sedikit pohon kelapa dijadikan tempat berlindung bagi beberapa korban yang selamat. Tingginya dapat mencapai 30 meter, hidup tersebar di seluruh daerah tropis, memiliki buah bulat, dan mengandung banyak air. Nah, dari dongeng pohon kelapa ini, kalian bisa diminta untuk memahami apa amanat atau pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, biasanya pesan atau amanat itu dapat ditemukan secara tersirat atau secara tidak langsung
dan secara tersurat atau bisa tertulis di teks dongengnya. Namun dari teks pohon kelapa ini kalian diminta untuk memahami secara tidak langsung dari cerita yang ada. Kira-kira apa saja ya amanat dari cerita tentang pohon kelapa ini? Apa amanat dan pesan dari dongeng pohon kelapa? Yang pertama, hidup beradaptasi. Hidup beradaptasi. Di situ, pohon kelapa bisa tumbuh di mana saja. Bisa di tepi pantai yang berair asin maupun ada di dataran yang lebih tinggi. Nah, jika kita misalkan dengan manusia, nah seharusnya manusia itu juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, sehingga walaupun di tengah orang yang berbeda suku, agama, dan ras, namun tetap harus mengutamakan sikap toleransi dalam keberagaman. Nah, dari situ kita bisa mengambil di potongan teks yang mana buah kelapa itu bertemu dengan beragam jenis pohon kelapa, dari yang kecil, remaja, dewasa hingga yang sudah tua. Nah, di situ diibaratkan sebagai perbedaan suku, agama, dan ras. Kemudian tumbuh lurus ke atas. Kita tahu bahwasanya pohon kelapa itu tumbuhnya menjulang ke atas dan lurus ke atas. Nah, dari situ kita bisa belajar dari pohon kelapa bahwasanya dalam hidupnya pohon kelapa yang kita misalkan sebagai manusia itu wajib menjunjung tinggi kejujuran dan berhati lurus. Jangan menipu atau bersandar pada orang lain. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran itu ya. Kemudian kuat dan tangguh. Tadi di penggalan cerita disebutkan bahwasannya pohon kelapa dijadikan sebagai tempat berlindung ketika ada bencana alam tsunami. Nah, di situ sebagai manusia seharusnya kita bisa belajar dari pohon kelapa bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjadi manusia yang kuat dan tangguh, walaupun menghadapi banyak kesulitan, rintangan, dan kesusahan. Tidak mudah berputus asa dan tetap bersemangat dalam menjalani hidup di dunia ini. Kemudian, memberikan banyak manfaat. Nah, kita tahu dan kita sering menonton di salah satu film animasi yang ada di TV bahwasannya pohon kelapa itu merupakan pohon yang memiliki 1000 manfaat. Apa saja manfaat bagi kehidupan manusia? Dimulai dari air buahnya, dapat dijadikan minuman segar. Kemudian daging buahnya dapat dimakan dan dibuat minyak goreng. Kemudian akarnya dapat dijadikan obat tradisional. Batangnya dapat dijadikan bahan bangunan atau jembatan. Tempurung kelapanya dapat dijadikan arang, bahkan kerajinan tangan dan alat rumah tangga. Kemudian ada daunnya. Daun pohon kelapa dapat dijadikan sebagai anyaman. Lidi daun yang ada di daun kelapa itu dapat dijadikan sapu lidi atau tusuk sate dan tusuk sate. Kemudian sabut kelapanya atau bagian yang melindungi buah kelapa itu dapat dijadikan keset atau alas kaki.
Nah, banyak sekali bukan bagian-bagian dari pohon kelapa yang dapat dijadikan yang dapat bermanfaat bagi manusia. Kemudian berakar merambat. Kita tahu bahwasannya pohon kelapa merupakan jenis tumbuhan yang memiliki akar merambat. Nah, apa maksudnya dari akar merambat itu? Kita bisa belajar dari bagian pohon kelapa itu bahwasannya akar serabut yang merambat itu saling mengikat menjadi satu kesatuan yang kuat. Nah, kita sebagai manusia harus memiliki prinsip hidup yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif dari arus modern yang kita alami saat ini. Lindungi diri dengan filter keimanan yang kokoh. Kemudian, tak gampang mati. Kita tahu bahwasannya secara normal, pohon kelapa dapat hidup berpuluh-puluh tahun, kecuali ditebang atau tersambar petir. Tidak masalah jika batang pohon kelapa sengaja dikorek berlubang, menyerupai susunan anak tangga untuk mempermudah orang memanjat pohon ketika mengambil buahnya. Nah, walaupun kita mengorek batangnya, pohon kelapa tetap tumbuh. Kita sebagai manusia tidak boleh gampang menyerah, tidak mudah mati untuk berkreasi, dan senantiasa memiliki semangat hidup walau berada dalam keadaan sesulit apapun. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa amanat dan pesan yang ada dalam dongeng pohon kelapa, kita bisa tahu bahwasannya banyak sekali pesan yang disampaikan dari dongeng tersebut. Nah, supaya kita bisa menemukan pesan dan amanat, kita harus memahami dulu isi dari dongeng tersebut. Kira-kira setiap kejadiannya atau setiap jalan ceritanya memiliki pesan apa ya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, selanjutnya kita mencari arti kata. Dari teks dongeng pohon kelapa tersebut terdapat kata yang dicetak tebal. Salah satunya yaitu leluhur. Nah, kita tadi sudah disinggung bahwasanya ada arus modern. Nah, kita yang hidup di zaman modern seperti saat ini tidak menutup diri untuk menggunakan sumber informasi yang lain melalui internet, asalkan kita dapat memfilternya atau menyaring informasi yang ada. Kita tidak gampang terpengaruh atau percaya terhadap informasi yang mudah kita terima tersebut. Nah, salah satu manfaat kita bisa menikmati zaman modern ini adalah kita bisa dengan mudah mencari informasi yang mendukung pembelajaran kita, yaitu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring atau KBBI online. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa mengaksesnya melalui HP atau laptop. Lalu kalian buka browser yang ada di HP atau laptop kalian. Saya menggunakan Chrome. Nah, kalian tulis di situ KBBI daring atau online. Nah, kita klik yang ada di situ, lalu KBBI daring muncul. Lalu kita ketik arti kata yang akan kita cari. Nah, di situ sudah terlihat hasilnya. Dari KBBI daring tersebut menunjukkan hasil arti dari kata leluhur, yaitu nenek moyang.
N di sini adalah kata benda, berarti leluhur itu merupakan kata benda, yaitu dengan arti nenek moyang. Nah, lalu setelah kita mencari arti katanya, kita belajar bagaimana cara membuat kalimat dari kata tersebut. Nah, contohnya, leluhur telah menjaga alam untuk kita. Ini adalah contoh kalimat sederhana. Kemudian, kalimat sederhana itu terdiri dari subjek. Subjek ini bisa terdiri dari kata benda. Kemudian predikat, yaitu kata kerjanya, menjaga, telah menjaga. Alam adalah objeknya, untuk kita adalah pelengkap. Seperti itu cara membuat kalimat sederhana ya. Kemudian, dari dongeng tersebut kita bisa belajar bahwasannya ada bagian alam yang harus kita jaga. Salah satunya yaitu tanaman atau tumbuhan. Sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia tidak hanya berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Salah satunya tumbuhan. Nah, bagaimana cara kita memahami atau mengamalkan sila kedua Pancasila ini terhadap tumbuhan? Salah satunya ada 4, yaitu menyiram tanaman pagi atau sore hari ketika tanah sudah terlihat kering. Kemudian memberi pupuk, menggemburkan tanahnya, membersihkan gulma atau rumput liar di sekitarnya. Nah, itulah beberapa sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila terhadap makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuhan. Nah, kemudian kita belajar sifat komutatif atau pertukaran. Sudah Ustazah sering singgung tentang sifat komutatif di tema 1, sifat komutatif pada perkalian. Nah, saat ini kita belajar sifat komutatif atau pertukaran pada operasi penjumlahan. Nah, konsep dari sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan ini yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya, jika ada bilangan A ditambah bilangan B, maka akan memiliki hasil yang sama dengan bilangan B ditambah bilangan A. Artinya, penempatan posisi yang berbeda atau ditukar ini tidak akan berpengaruh pada hasilnya, atau hasilnya akan tetap sama. Contoh, 1590 ditambah 2345 akan memiliki hasil yang sama dengan 2345 ditambah 1590. Nah, dari sini berlaku sifat komutatif ya, atau pertukaran tempatnya. Pertukaran tempat pada bilangan akan bernilai sama, yaitu pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Refleksi kita pada pembelajaran hari ini, pada ranah duniawi, kita harus bersikap baik kepada sesama makhluk Allah dengan saling memaafkan dan tidak dendam. Dengan tumbuhan, kita harus menjaga dan merawatnya sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian, ranah ukhrawinya, semua yang ada di bumi merupakan karunia Allah Ta'ala. Karena itu, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, namun tidak berlebihan, karena yang berlebihan itu akan mengakibatkan kerusakan, karena tidak adanya keseimbangan alam. Nah, kita harus bersikap yang tidak berlebihan. Baiklah, insya Allah sampai di sini perjumpaan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi
kita semua. Setelah mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat banyak sekali